Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasanul Fikri dengan nomor NIM 2021 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Mahasiswa Yogyakarta. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit tentang teknik pembuatan Key Performance Indicator atau KPI. Baik, di sini apa sih itu yang dimaksud dengan KPI? KPI atau Key Performance Indicators adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya KPI, pemilik usaha dapat lebih mudah mengetahui seberapa baik kemampuan individu yang dimiliki masing-masing karyawannya. Dan mengapa perusahaan perlu menerapkan sistem penilaian berbasis Key Performance Indicator atau KPI? Sistem KPI adalah suatu hal yang penting untuk sebuah perusahaan. Sistem ini sangat penting karena sistem ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan. Sistem yang satu ini digunakan untuk mencari tahu tentang kinerja dari suatu perusahaan dengan memperhitungkan kinerja karyawan dari perusahaan. Dan adapun manfaat dari KPI. Manfaat KPI yang pertama yaitu memberikan referensi bagi perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua yaitu karyawan menjadi jauh lebih mudah untuk mengukur maupun mengevaluasi kinerja karyawan dan mengurangi unsur subjektif tertentu. Jadi langsung saja di sini saya akan menerangkan atau menjabarkan mengenai simulasi pembuatan KPI-nya. Baik, langsung saja yang pertama saya mengambil contoh dari perusahaan Honda. Jabatan saya sebagai manajer. Nah, untuk pembuatan KPI-nya, yang pertama kita harus menentukan area kinerja utama. Dan di sini saya mengambil 4 area kinerja utama. Yang pertama ada recruitment, yang kedua ada training and development, yang ketiga ada performance management, dan yang terakhir ada employee retention and productivity. Dan kemudian ada Key Performance Indicators. Nah, di sini Key Performance Indikatornya minimal 1 dan maksimal 2. Dan kemudian setelah itu kita menentukan bobotnya. Nah, yang pertama yaitu ada 20, 15, 15, 25, dan yang terakhir ada 15. Jadi kalau semuanya dijumlah, bobot KPI-nya menjadi 100. Kemudian targetnya saya menggunakan persentase. Pertama ada 90%, 80%, 100%, 90%, dan 80%. Nah, kemudian setelah itu kita langsung masuk ke realisasinya. Realisasi di sini cara menghitungnya yaitu sama dengan sum buka kurung. Jadi dari bulan pertama kita log semua sampai ke bulan Desember. Setelah itu kita tutup kurung dan dibagi 3. Bagi 3 itu dari Oktober, November sampai Desember. Kemudian hasilnya adalah 88,33%. Yang kedua juga sama, sum sama dengan sum buka kurung dari 80% kita blok ke 70%. Kemudian kita tutup kurung dibagi 3 dan hasilnya 75%. Yang kedua sama dengan sum buka kurung dari 85% blok ke 90%, kemudian tutup kurung dibagi 3 dan hasilnya 82%. Dan yang selanjutnya yaitu sama dengan sum. Kemudian dari Oktober kita blok ke Desember, dan tutup kurung dibagi 3 dan hasilnya menjadi 83%. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada area kinerja utama recruitment, training and development, performance management, and employee retention and productivity. Itu di sini ada bobot KPI
Yang pertama ada 20, 15, 15, 25, 15, dan jumlah hasilnya menjadi 100. Di sini ada skor akhir. Cara menghitung skor akhir yaitu realisasi dibagi target kali 100. Atau sebaliknya yaitu targetnya dibagi realisasi dikali 100.